Setiap perjalanan hidupnya, Susana kerap melakukan ritual-ritual yang tidak biasa orang-orang lakukan. Cliff Sangra menuturkan bahwa selalu ada kejadian-kejadian mistis saat sang istri hidup maupun sepeninggalan sang istri tercinta. Sampai akhirnya gila, nyalanya berubah banget, jangan-jangan kemasukan itu. Sampai kayak gitu. Kadang kan jalan di mobil gitu, duduk di belakang gitu, saya suka ngintip dari kaca spion itu. Kok kayak bukan bunda ya? Gitu. Dalam hati saya, tapi nggak berani nanya, diam aja. Gua nanya nanti dia. Kontroversi selalu menyeliputi sosok seorang Susana. Namun, tak sedikit orang justru penasaran akan hidup sang ratu horor ini. Halo, ketemu lagi bersama saya Mario dan masih ditemani sama Om Cliff di Siapa Takut Boleh Ikut. Nah, episode kali ini kita masih membahas soal Susana almarhumah. Om, kalau kayak kemarin-kemarin kan kita udah ngebahas soal rumah, gitu kan, ngebahas soal kebiasaan dan tempat-tempat favorit. Nah, kan tapi dari kedua episode kemarin ini kan aku selalu dengar bunga melati di setiap, misalnya kan kalau yang waktu itu mau nyiapin pagi-pagi dari malamnya beli melati dulu, gitu kan. Kalau misalnya waktu episode pertama kita di gelas tuh ada melatinya. Nah, sebenarnya itu ada apa sih dengan melatinya? Apakah itu menjadi syarat atau gimana? Ya, semenjak saya kenal Bunda tahun 1982, itu Bunda memang sudah pakai melati. Saya masuk rumah Bunda itu di Jaya dulu di Jakarta. Sampai air minum di dalam lemari es aja udah dikasih melati gitu. Oh. Ya, jadi di gelas-gelas itu udah disediain itu ada melatinya gitu. Nanti setiap ruangan ada melati, tempat tidur itu ditaburin melati gitu. Ruangan tempat kadang-kadang tempat jalan, kamar mandi juga disebarin melati begitu. Ya, banyak hal istilahnya perbuatan-perbuatannya Bunda itu yang sebetulnya buat saya zaman dulu nggak masuk di akal ya. Jadi bukan cuma soal melati aja, ada juga seperti Pak, nanti mulai jam 11 malam atau jam 10 malam gitu sampai jam 3 pagi kamu jangan keluar kamar gitu. Ya, pernah mungkin saya cerita dulu, istilahnya saya hidup sama Susana itu 1 tahun pertama memang saya hidup di dalam satu atap, satu kamar gitu ya. Itu mau mendekati 1 tahun itu saya pindah kamar. Jadi Bunda bilang kamu pindah kamar. Kita tetap suami istri gitu, tapi ini kamar saya, itu kamar kamu di sana. Jadi ada hal-hal yang dilakukan Bunda pada saat itu yang tidak boleh saya ketahuin gitu. Gitu. Ya pada saat itu saya sempat bertanya juga, memangnya kenapa sih? Atau juga saya tanya, kamu tuh dari dulu selalu pakai melati di mana-mana melati, setiap hari melati, harus ada melati tanpa terkecuali, kemanapun keluar pakai melati, syuting pakai melati, di rumah pakai melati. Ya Bunda sih jawabannya simpel aja ya, diam, tidak usah banyak tanya, lihat saja. Tidak semua pertanyaan itu ada jawabannya. Ya setelah dia bilang begitu, ya udah, mulut kayak dibungkam, ya kan? Iya. Tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Ya akhirnya ya saya melihat aja, cuma melihat ya tanpa mengetahui istilahnya Bunda tuh dulu pakai melati, keluar kamar kita nggak boleh keluar, nanti ada pantangan ini nggak boleh itu gitu kan. Ya hal-hal seperti itu banyak yang saya hanya istilahnya menyimak aja gitu, cuma lihat tanpa tahu jawabannya kenapa Bunda melakukan itu. Nah, tapi setelah sekian tahun berlalu, apakah akhirnya ada jawaban? Ada beberapa yang ada jawaban, ada juga yang tidak. Seperti bunga melati itu ya sampai sekarang kenapa ya saya belum tahu jawabannya. Ya kalau Bunda bilang katanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan atau dari infotainment itu suka bilang kegemaran dari kecil. Ya
Itu kan jawaban yang simpel aja ya, tapi di belakang itu kan juga saya nggak tahu, karena saya kenal Bunda memang dari awal dia sudah pakai melati. Kalau saya tanya sama orang-orang di sekitar film, saya pernah di belakangnya Bunda tanya gitu, kenapa sih Bunda pakai melati? Wah itu dari suhunya itu. Oh gitu ada deh. Ya, ada juga yang bilang itu dari suhunya, jadi wah ya mana yang benar saya nggak tahu gitu loh. Tapi ya tetap istilahnya melati itu nggak pernah boleh lepas dari Bunda gitu loh. Dan waktu saya di Jakarta itu di rumah beliau yang di Jalan Wijaya itu, kalau kita lihat rumahnya itu juga biasa-biasa aja dari luar ya, tapi di dalam rumah itu yang saya kaget juga, sempat kaget itu berapa kali saya mergokin Bunda itu tapi bukan Bunda. Nah jadi gimana? Nah, jadi sebenarnya kan dia rumahnya tingkat gitu ya, tiba-tiba saya mau masuk, mau naik ke tangga terap gitu ya, mau naik ke atas ke tingkat, tiba-tiba tuh Bunda jalan di depan saya gitu. Jalan di depan saya ngikutin gitu. Bunda belok, masuk ke kamar, masuk kamar, Bunda langsung nutup pintu, nutup horden kamar gitu loh. Loh, saya mau masuk kok pintu ditutup, pintu horden ditutup, kenapa? Loh mah kok ditutup? Saya bilang gitu. Saya buka itu pintu, saya buka horden, Bunda tuh nggak ada di kamar. Gila, merinding nih gua. Wih. Merah tadi habis jalan bisa. Enggak, barusan ada yang muncul tuh di ujung. Begitu juga saya lagi naik tangga, Bunda tuh ada di kamar mandi, lagi make up gitu, di kamar mandi. Oh, udah siap, saya bilang itu, udah mau berangkat syuting jam berapa? Saya bilang gitu, nggak jawab. Berangkat syuting jam berapa mah? Nggak jawab juga. Orang kok nggak jawab, kenapa sih gitu loh? Saya masuk kamar mandi tuh nggak ada Bunda. Oh tapi tadi lihat. Tadi lihat kamar mandi gitu. Sampai saya pernah lihat Bunda yang tempo hari dia masuk ke kamar itu, saya uber nggak ada itu, saya cari di satu rumah nggak ada. Jadi orangnya ternyata nggak ada di rumah. Nggak ada, tadinya nggak ada gitu. Saya cari-cari sampai saya cari keluar juga nggak ada gitu. Padahal kan saya lihat tadi. Saya malah penasaran gitu. Saya balik lagi gitu. Toto ada di kamar. Oke. Dari ada, tidak ada lagi gitu. Oke. Itu gimana? Jelasin ya. Nggak tahu. Itu kalau cerita ada satpam di luar rumah itu. Kita lagi pas pulang dari syuting. Wah, Bu Susana, apa kabar? Selamat malam. Bu Susana sekarang sombong ya. Bu Susana, sombong kenapa, Pak? Oh, di malam di situ duduk. Saya tegur-tegur, selamat malam, Bu Susana. Bu Susananya diem aja katanya. Bu, selamat malam, Bu. Sedang apa, Bu? Diem aja. Wah, saya kan nggak enak hati gitu. Terus akhirnya Bunda nanya, kapan Pak? Tadi malam, jam berapa? Jam 2. Bunda kan duduk di situ kan. Kita syuting aja sampai jam 5 pagi masih di lokasi syuting. Itu seperti itu yang di Jakarta gitu ya. Begitu kembali ke Magelang sini, di Magelang juga ada hal-hal seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi sering jalan lewat atau nggak ada. Tapi Om pernah tanya nggak sama Bunda? Pernah tanya, pernah saya tanya. Cuman senyum aja, ketawa aja. Wah, Ya, cuman ketawa manjanya gitu, cuman itu aja. Jadi ya dia cuman ketawa, jawabannya ketawa. Jadi lu siapa ya, cuman nanti kamu sendiri, nanti jawabannya kamu tahu sendiri. Gitu aja. Itu yang banyak yang pertanyaan-pertanyaan yang bikin penasaran, nggak ada jawaban. Wah, pengalaman yang kayak gitu tuh yang yang ya kita pengen tahu sebenarnya. Nah, oke, mumpung kita lagi di belakang ya, kan kemarin kan kita belum sempat bahas nih ya, ruangan ini kan katanya dibangun tapi belum selesai. Nah, kalau misalnya boleh tahu, boleh nggak sih Om kita menelusuri daerahnya seperti apa, mungkin tadinya kali buat apa gitu? Iya, nggak apa-apa juga. Sebetulnya ini bangunan juga idenya dari Susana. Semua ini dari Susana, dari mulai bawah sampai ke atas itu idenya beliau gitu ya. Terutama yang bangunan di atas itu
itu memang dulu diperuntukkan waktu beliau masih hidup itu direncanakan untuk ruang meditasi. Selama ini kan meditasinya ada di bawah. Bunda pengen di atas supaya nggak terganggu dengan kebisingan di bawah. Ada orang lalu lalang, kan ini kan kita tinggal di kampung gitu kan. Ada suara motor, ada orang jualan, bakso apa soto lewat itu kan mungkin meditasinya sedikit terganggu. Dia pengen di atas supaya bisa lebih hening, lebih nyaman lah gitu. Tapi itu baru berjalan, pembangunan itu belum selesai, Bunda udah sakit. Akhirnya pembangunan itu terhenti sampai Bunda meninggal. Jadi sampai sekarang ya nggak dipakai, belum jadi juga, nggak diterusin juga. Saya mau terusin juga bingung gitu loh, mau buat apa gitu loh, rumah segede gini. Sedangkan rumah ini aja udah lebih dari cukup gitu kan, buat rumah, buat tempat tinggal di dalam ini udah lebih dari cukup buat saya. Saya kan keluarga kecil gitu kan, cuman istri sama anak 2, mau bangun ini lagi mau buat apa gitu. Tapi kalau dari bangunan ini apa ada yang dikhususkan nggak, misalnya apa yang bangunnya pakai apa? Oh ya, itu yang rencana buat ruang meditasi di atas itu memang dulu saya pernah disuruh nanam ada 3 buah paku emas. 3 buah paku emas saya harus ditancap di atas itu orang bilang tuh bahasa Jawanya apa ya, di kerpusnya tuh di atas tuh itu ada paku emas ya 3. Juga ada pernah ditaruh sesuatu ya semacam batu gitu ya, batu ditanam gitu. Dan kalau sekarang itu ada orang, istilahnya orang yang bisa menerawang, bisa punya penglihatan gitu ya, apa ya, indera keenam lah gitu, itu bisa lihat gitu, bahwa di atas itu ada sinar warnanya merah, ada paku emasnya, itu bisa dilihat. Banyak ada orang-orang pintar datang ke sini, Pak Lev, Nyun Sewu, dia bilang, ya boleh nggak itu saya ambil? Oh nggak, saya nggak kasih izin. Oke, daripada nggak dipakai di atas, siapa bilang nggak dipakai? Ya, karena saya tahu itu yang nanam dulu Ibu Susana. Saya yang nanam tapi disuruh sama Ibu Susana gitu kan. Jadi siapapun nggak boleh ngambil. Tapi nanti kita boleh lihat-lihat. Iya silahkan, nggak apa-apa. Temenin tadi ya. Nggak apa-apa. Sendiri aja lah. Bentar saya mau bawa pakai handycam lagi. Oke, nggak apa-apa. Udah kalau gitu saya ambil dulu handycam sebentar. Iya. Silahkan. Aduh. Tuh, lihat nggak? Lihat nggak barusan? Ya, baru ngangkat Gila, kamera. merinding nih gua. Wih. Baru ngangkat kamera tadi habis jalan susah. Enggak, barusan ada yang muncul tuh di ujung. Ada yang muncul barusan pas di pojok. Nah ini kan bangunan dulu memang dibangun waktu Bunda masih ada. Ya rencana yang setahu saya sih dulu ini ruangan tuh dulu buat kamar mandi. Kamar mandi karena mau dibikin khusus mungkin buat Bunda kamar mandi itu. Terus nanti sebelah sana itu dapur, ada kamar. Terus ke sana lagi buat tempat meditasi. Nah, tapi karena Bunda udah keburu nggak ada, udah meninggal, akhirnya ini kan terbengkalai. Karena saya juga mau bangun ini ya nggak tahu ya peruntukannya untuk apa, dan saat ini juga belum dibutuhkan gitu. Jadi saya biarkan seperti ini. Nah, efek dari saya biarkan seperti ini sering ada apakah di ujung di situ itu sering ada. Barusan saya kesini duluan saya pas muncul lagi. Pas saya nggak lihat tadi. Ya, kayak apa? Jadi barusan yang muncul itu ada di ujung sebelah sana di atas, bentuknya cuma kepala hitam, nggak ada badannya. Jadi cuma kepala aja. Kepala, matanya putih gitu, bersinar gitu. Rambutnya kayak apa? Nggak keurus gitu. Tapi ya cuma segini aja ini. Pas ngeliatin ke sini. Kalau nggak salah sih ini dulu mau dibikin apa ya, buat semacam dapur kering gitu ya, dapur kering itu kalau nggak salah tuh sini mungkin ada kacanya di sini. Saya nggak tahu pasti juga, tapi ya karena belum dijelaskan secara gamblang, akhirnya juga
nggak kepake juga, ya sementara saya taruh buat tempat mesin cuci aja. Ini kamar, ya itu rencana mau dibikin buat kamarnya Bunda dulu. Kamarnya Bunda rencana mau dipindah di sini, jadi dari bawah pindah ke sini. Tapi ya karena nggak jadi, akhirnya ruangan ini dipakai sama anak saya. Jadi daripada nggak kepake, anak saya bilang, tak tempatin aja Pak, ya sana kalau kamu berani. Ya, anak saya kebetulan berani, sering menyampaikan juga di ujung sana itu sering ada penampakan. Nah di situ itu ada kadang-kadang wujudnya putih, kadang-kadang wujudnya hitam, kadang-kadang sedang jongkok, berdiri. Itu sering anak saya sering bilang ya, tinggal saya bilang kamu berdoa aja seperti itu. Masa kamu kalah sama mereka? Tapi kalau nggak salah Om pernah bilang memang yang apa ya, bayi gitu. Ya betul, yang anak saya sama Ibu Susana dulu itu dia punya sifat, dia punya kebiasaan tuh boleh dibilang 90% hampir seperti Ibu Susana. Dia punya kebiasaan, dia punya cara, itu nggak banyak bicara juga ya. Apa kalau beli sesuatu juga maunya dibeliin, bisa nurun gitu. Seperti itu. Kaget, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ngapain duduk di sini? Bentar. Peace ya, peace. Oke. Ini ruangannya, ini kan dibikin berapa segi 6 atau berapa tuh ya. Ya ini rencana di bawah sini itu tadinya buat ruang meditasi. Di mana? Di sini sama di atas sini, sama di atas ini kan belum jadi. Oh. Jadi nanti ada kayak apa? Ada dari kayu gitu, lantai dari Kayak kayu, deck gitu ya? kayak deck gitu, lantai dari kayu. Nanti ada tangga dari situ, itu buat meditasi di atas itu. Nah, terus ada penanaman pakunya itu persis di ujung. Paling pojok tengah itu ada penanaman paku sama batu yang berwarna merah itu tadi. Persis di atas. Oh, tapi ke alingan ini Om ya? Alingan kayunya itu. Kali apa yang pancang ke atas Iya, itu ya? itu. Kalau dilihat dari bawah, kadang-kadang kalau kita bisa lihat ya itu sering kelihatan ada sinar warna merah juga sering kelihatan. Kadang ada yang pernah lihat penampakan warnanya merah katanya, tapi kalau saya sendiri belum pernah lihat yang penampakan merahnya itu. Cuman sering lihat sinar berwarna merah itu sampai ruangan ini terang warnanya merah. Peserta tantangan Siapa Takut kali ini, Aletea, 20 tahun. Henny Dwi, 25 tahun. Tulus Anggawijaya, 22 tahun. Dalam tantangan pertama, peserta harus mencari selendang, kebaya, dan mahkota. Bawa semua barang ke sebuah tempat. Letakkan selendang dan kebaya di samping hantu. Lalu pakaikan hantu dengan mahkota. Bentar. Ih, jangan ngagetin sih. Tulus, 22 tahun, presenter. Mampukah Tulus mengalahkan rasa takutnya di tantangan kali ini? Aneh. Carilah kain dan selendang, kebaya, sama mahkota. Kaget banyak banget yang dicari. Bentar. Oke.
tempat mana ya? Allah Akbar. Tahan. Kaget ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ngapain duduk di sini? Bentar. Peace ya, peace. Oke. Coba ngambil. Kaget. Ih, lu mah bilang dong. Jangan dulu. Carilah kebaya. Mak, kebayanya di mana, Mak? Kaget, kebayanya di mana gue nanya. Mak, kebayanya di mana, Mak? Alhamdulillah nemu juga nih. Oke. Allah, banyak amat sih ya. Udah apa? Apa nih? Carilah mahkota, Masya Allah. Kaget, ya Allah. Kagak mau ngapa-ngapain gue, Mak. Ampun ya. Ya Allah. Aduh, tempat apaan lagi? Jangan. Alhamdulillah ini dapat juga nih mahkota Miss Universe. Ya Allah. Aduh, habis deh gue, Mak. Jangan dong. Jangan, please. Apa nih? Berikanlah mahkota kepada wanita berkebaya. Aduh, kenapa mesti berkebaya sih? Nggak ada baju lain. Kaget. Assalamualaikum. Mbak. Saya mau diapain, Mbak? Mbak, ampun ya. Jangan dikagetin dong. Oke. Mbak, mahkotanya buat apa? Nah, jangan. Oke. Ya Allah. Masya Allah. Lu biasa aja dong jaga kayak orang asma. Mbak nengok sih, Mbak. Mbak baik-baik dong sama saya, Mbak. Mbak mahkotanya, Mbak. Ini buat Mbak deh. Mbak, dipakein. Halah, lu manja banget sih. Tapi jangan ngapa-ngapain ya. Kaget. Jangan nengok ya. Ntar saya kasih. Oh my God. Aduh, itu ada apaan di situ? Kenapa? Ya. Ya Allah, cakep banget ya. Udah ya. Sini diri. Kita foto dulu ya. Jangan. Iya, pas kan ada tadi kan ada setan. Terus tapi malah aku ngeliatnya yang agak di sana, di ujung sana, di atas sana. Aletheia, 20 tahun, mahasiswa. Mampukah Aletheia menaklukkan hantu pengganggu yang sudah siap di lokasi tantangan? Aduh, ada yang lewat. Misi ya. Ada suara orang nangis. Aduh, Mak. Carilah kain dan selendang, kebaya, dan mahkota. Bismillah. Aduh. Misi. Ampun. Ada yang duduk di pojokan. Aduh.
bikin selendang. Carilah kebaya. Dingin banget. Maaf. Ampun deh. Carilah mahkota. Aduh. 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 Aduh, kaki nggak bisa gerak. Mas, Mas, nggak bisa gerak. Kayak pas mau nonton kayak ada yang megang. Iya, kayak dipegang gini. Tapi enggak seperti itu. Hilang. Enggak, maksudnya enggak sampai hilang. Berat aja. Tadi dia kayak ngelihat ada gini. sesuatu gitu nggak? Iya, pas kan ada setan. Terus tapi malah aku lihatnya yang agak di sana, di ujung sana, di atas sana. Kamu lihat apa? Kayak bayangan hitam gitu. Udah bisa berdiri? Bisa kayaknya bisa. Tunggu, maksudnya coba gerakin dulu, sakit apa enggak? Enggak. Jadi bisa? Udah bisa. Nggak terlalu. Saya agak terlambat. Habis tadi ngecek di tempat yang tadi yang pertama yang ada selopan juga, makanya agak terlambat ke sini. Mungkin saya lagi ngecek sana jadi lari ke sini, pindah ke sini gitu. Memang dari tadi banyak banget kejadiannya. Tapi gimana, nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih. Emang yang ditarik sebelah mana? Yang sini. Sorry ya. Nggak apa-apa. Tapi masih mau ngelanjutin apa? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, cuma kaki. Tapi tadi dia sempat lagi ngeliat apa tadi? Terus malah dapat kayak bayangan gitu, bayangan hitam gede gitu. Terus pas mulai naik satu-satu, pas di sini ditarik Gitu ya. Ya mungkin ditarik supaya nggak meneruskan ke atas kali. Ya. Sekarang mau istirahat dulu atau mau langsung aja? Langsung lanjut aja deh. Langsung aja. Jangan pikirannya jangan kosong. Doa aja itu. Ya nanti kalau ada apa-apa pasti dibantu. Oke. Semangat ya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Assalamualaikum. Aduh.
Misi ya. Aduh. Misi. Cari mahkota satu lagi Ale. Misi. Berikanlah mahkota kepada wanita berkebaya. Misi. Ampun. Misi, aduh, berat banget. Misi, ibu, misi ibu mau ngasih ke mahkota. Maaf ya, maaf ibu, maaf. Makasih. Maaf, mau ngasih kebaya sama kainnya. Kasih. Misi. Misi. Henny, 25 tahun, karyawati. Apakah Henny mampu melewati tantangan di episode kali ini? Aduh, gelap banget. Jalannya nggak kelihatan. Mana ya? Aduh. Mana gelap? Kok ada? Wah. Carilah kain dan selendang kebaya mahkota. Lewatnya sempit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya licin. Astagfirullahaladzim. Aduh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Enggak ganggu ya, please. Terus. Stop. Jangan deket-deket. Carilah kebaya. Bermisi. Suaranya jelek lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Carilah mahkota. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kakinya nggak sampai-sampai. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, permisi. Assalamualaikum. Ini mahkotanya. Aduh, nitip dulu deh, ribet amat. Aduh, ada suara-suara lagi. Berikanlah mahkota kepada wanita berkebaya. Aduh, kok deg-degan ya. Bentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Aduh, jangan nangis dong. Assalamualaikum. Aduh, deg-degan. Assalamualaikum. Suaranya jelek. Astagfirullahaladzim. Ini mahkotanya. Astagfirullahaladzim. Permisi ya. Aduh, mukanya sorry. Udah bener ya. Sorry. Astagfirullahaladzim. Udah kelar bang. Aduh, permisi. Aduh, permisi ya. Aduh, benar-benar deg-degan deh. Aduh.
Oke pemirsa, nah sekarang mereka sudah berhasil nih melalui tantangan nih. Sekarang kita coba ajak ngobrol dulu ya satu-satu ya. Gimana tadi itu kayak ada yang narik gitu, gimana sih? Iya, tadi pas mau ngelangkah kakinya berat. Tapi kalau tadi di monitor kita ya, di panel emang kelihatannya tuh bukan kayak keseleo tapi kayak gitu tuh, ditarik gitu tadi pas habis kita playback gitu. Tapi nggak kenapa-napa ya, alhamdulillah ya. Nah, tadi kayaknya buru-buru banget nih. Emang rata-rata emang pas lagi udah mulai kesana tuh udah nggak bisa ngeliat apa-apa ya. Nah, bener banget. Tapi luar biasa sih kalian sih udah berani. Oke lah Om. Kalau gitu gimana kalau kita tentukan siapa pemenangnya sekarang? Selamat ya. Kasih. Walaupun udah ketarik, tapi yang penting sekarang selamat. Tapi yang lain jangan kecewa, nggak apa-apa. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, berarti sekarang saatnya kami pamit. Tetap saksikan Siapa Takut Boleh Ikut di episode berikutnya. Bye.